لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Alhamdulillah, Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, alhamdulillah atas izin serta inayah Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian terjemah kitab suci Al-Quran yang insya Allah sekarang sudah masuki ayat ke 130 ya. Ya Pak, 130 ya. Kita baca seberapa ayat nih? Apa sampai 132 dah ya? Sampai 132. Ini pendek. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita pinta selama ini dalam doa-doa kita Allah kabulkan. Juga untuk teman-teman kita yang uzur karena ada halangan, semoga uzur Allah terima. Yang sakit diberi kesembuhan, yang sibuk diberi kelapangan ya. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang telah memberi kita, semoga tempatkan di tempat yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Baik para ikhwan sekalian, jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah, kita akan terjemahkan dulu ya, sambil kalau ada yang bertanyakan sekitar bacaan hukum-hukum tajwid silakan. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Ini kayaknya paling apa Pak? Paling bisa ya, bisa. Makanya nggak ada yang nggak bisa, dan ini artinya wahai orang-orang yang beriman. Tapi yang jelas ini panggilan mesra dari Allah buat kita, khusus yang beriman, yang terhitab atau menjadi sasaran dari ayat ini. La ta'kulu, janganlah kalian memakan. Ini la-nya la nahi namanya ya, la yang melarang. Jadi ini kita orang beriman yang dilarang untuk memakan riba ya. Jadi kenapa yang dilarang kita Pak orang beriman? Karena kalau yang orang kafir memang dunianya, sistem ekonominya memang mereka riba ya gitu. Jadi kita ya jangan sampai ikutan.
Alhamdulillah ini udah kita pernah bahas ya di surah Al-Baqarah ya, sedikit panjang lebar karena ada beberapa ayat di sana ya, 275 sampai 278. Jangan kalian memakan riba ya. Riba itu artinya secara bahasa apa? Tumbuh berkembang. Roba, yarbi atau yurbi ya, itu artinya tumbuh berkembang. Oh, salah syar'i berarti apa? Satu kelebihan yang diberikan dari apa? Uang yang pinjamkan pada yang meminjamkan. Itu. Dan itu bukan keuntungan berarti ya. Kenapa? Karena hasil sebuah peminjaman ya, pinjaman. Kalau keuntungan itu mestinya dari apa? Jual beli ya, bentuknya dagang. Beda ya, Pak? Beda. Itulah yang kemudian oleh orang kafir mengatakan bahwa riba itu sama aja dengan dagang gitu kan. Kan cari untung gitu ya. Mereka nyebut seperti itu. Qalu innamal bai'u mislu riba, mereka bilang begitu. Sesungguhnya jual beli itu ya sama, ya riba juga. Salah. Ya, riba itu bukan hasil jual beli, tapi hasil apa? Meminjamkan ya, meminjamkan. Itu. Kalau jual beli yang harus untung. Ad'afan secara berlipat-lipat, mudha'afatan ya, dengan lipatan-lipatan. Artinya memakan riba yang berlipat ganda gitu ya. Ad'afan berlipat-lipat, mudha'afatan ya, berlipat ganda ya. Jadi pengertiannya bukan apa? Dilarang makan riba yang berlipat-lipat, kalau nggak berlipat-lipat boleh, nggak begitu. Artinya satu hal yang niscaya, kalau orang doyan riba pasti mana ada Pak? Coba orang yang renter itu yang bunga pasti luar biasa ya. Berapa persen Pak bunganya Pak? 10%, ada 20. Nah, kan itu ya. Berarti yang sama yang menggunakan uang dengan dipakai itu riba ya? Iya, jadi karena kalau jual beli itu bentuknya barang ya, bukan duit ya, barang. Nah, biasanya tuh yang trennya waktu mau lebaran ya. Iya kan? Itu kan. Oh, iya, nggak boleh. Jadi bentuknya barang. Kalau antara barang tukar barang boleh ya, namanya barter itu boleh. Tapi kalau yang sejenis harus sama ya. Kalau korma basah dengan korma basah, korma kering dengan korma kering gitu. Jadi ini satu hal yang niscaya, bila orang menggunakan praktek riba pasti itu berlipat-lipat ya. Bahkan sampai bunganya pun beranak. Bunganya jadi kalau bunganya beranak, bunganya berbuah berarti ya Pak. Ya, berarti beranak pinak. Nah itu ya, masalah itu. Nah, itulah yang membuat kata Allah mereka itu seperti apa? Orang gila kesurupan setan ya. Di Al-Baqarah waktu itu 275. Gila aja udah jelek banget tuh Pak. Kesurupan lagi. Kesurupan setan. Masalah tuh ya. Ya? Sama. Lagi benjol lah. Sama. Kata ya. Minjam juta katanya terimanya 800, bayarnya 1.200.000. Ya kan gitu. Makanya arti riba itu robiun, orangnya namanya itu lintah darat gitu ya. Lintah darat artinya. Lanjut. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah ya, takutlah pada Allah. Karena tadi di dunia bakal kolab seperti apa tadi Pak? Ya itu. Nah, nanti di hari kiamat ya seperti itu. Artinya sengsara dunia akhirat ya. Sengsara dunia akhirat. Sampai kalau baca hadisnya tuh Pak. Jadi dosa yang paling ringan untuk riba itu kan ada 40 jenis dosanya. Yang paling ringan adalah seperti anak menzinai ibunya. Itu. Nabi pernah diperlihatkan lewat mimpi ya. Nanti ada di kitab Riyadhus Shalihin itu. Jadi orang itu berenang-renang di sungai darah Pak. Sungai darah. Begitu dia mau ke tepi, di tepi itu sudah ada petugas yang siap memasukkan batu ke mulutnya. Begitu dia ke tepi, sumpel sama batu.
tenggelam lagi, berenang lagi, begitu terus. Itu. Kemudian dijelaskan siapa itu orang yang makan riba nanti di akhiratnya. Alhamdulillah min dzalik ya. Lanjut dulu ya. Wattaqun nar, dan takutlah kepada api neraka. Karena dari makan riba tadi, mana Pak tadi? Wattaqullah dulu ya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah ya. Takut pada Allah. Artinya di sini karena ini larangan, kalau kita nggak takut ya, kita berani melanggar gitu ya. Nah, ini ada sanksinya. Tapi kalau kita lakukan ya, artinya maksudnya kita indahkan ya larangan itu, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung ya. Jadi dengan kita meninggalkan praktek riba, nah ini kita akan untung ya. Di ayat yang sudah kita bahas dulu 276 itu gimana Pak? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat gitu ya. Allah akan menghancurkan praktek riba dan akan menguntungkan, menumbuhkan, mengembangkan sedekah. Ya, jadi riba itu pasti akan dihancurkan karena Allah dan Rasul memusuhi orang yang melakukan praktek riba. Allah memusuhi. Kalau Allah musuhi, pasti itu musuh nggak bakal menang melawan Allah. Jadi bakal bangkrut. Ya. Coba aja Pak, ya, orang yang coba-coba ke bank, utang-utang dengan menggadekan, mengagunkan ya Pak. Macam-macam rumahnya apa, rata-rata kan habis seperti itu. Itu baru kerugian di dunia ya. Lanjut. Wattaqun nar, dan takutlah pada neraka, karena sanksinya ketika itu larang dilanggar akan diceburkan ke neraka. Akan diceburkan ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Allati, yang uiddat, disediakan lil kafirin, untuk orang kafir. Jadi Pak, kalau ada penawaran pinjaman yang kita harus bayar bunga ya, riba, itu termasuk dilarang. Ini udah kita bahas panjang lebar, karena kata Allah gimana? La tazlimun wa la tuzlamun. Jangan kamu menzolimi, jangan kamu dizolimi. Menzolimi berarti yang mungut riba. Dijolimi berarti yang ngasih riba gitu kan. Itu kan masih ayatnya masih berurutan di Al-Baqarah itu. Iya betul. Riba itu bahasa kitanya rente. Ya renten itu. Kalau lihat di kamus ya, riba itu ya renten itu. Jadi atau dengan pinjaman barang-barang ya. Kalau memang kita belum ada uang ya, kita sabar nabung ya. Kalau kita memang adanya terbatas, belinya memang mampunya yang bekas aja dibanding baru tapi masih ngutang ya kan, dengan yang bekas seperti itu. Sabar. Semua juga perlu disabarin ya. Semua dipersabarin. Itu. Karena ngutang itu sendiri sebenarnya sudah perkara yang Allah Rasul wanti-wanti ya. Apa wanti-wanti Rasul? Ya, menghutang itu membuat orang tidak merdeka. Nggak merdeka, Pak. Bagaimana mau merdeka? Merdekanya bebas. Siang ditagih, kita bisa menghindar karena kita ngumpet. Nanti orang datang sore hari mungkin orang yang nggak datang. Jangan-jangan ntar malam datang. Nah kan, malam datang ya. Jangan-jangan ntar malam datang. Wah pokoknya nggak bakal. Gitu ya. Jadi membuat orang tidak merdeka. Makanya ada kalimat lebih baik motor bekas cash daripada baru tapi ngutang. Loh iya kan? Ya, mestinya kita lebih bangga yang bekas dengan kita cash ya. Jadi ngapain bangga dengan baru tapi kredit? Oh ya kan? Seperti itu. Puyeng gitu kan. Betul kan, puyeng ya kan, nggak merdeka yang jelas. Apalagi tadi jelas ya kita ngasih riba. Gitu. Lanjut. Jadi neraka itu disediakan untuk orang yang kafir. Mereka lah yang memang dunia ekonominya dunia ribawi. Mereka mengharamkan segala cara termasuk riba. Makanya sekarang kalau kita mau ngutang Pak, mudah banget apapun. Ngutang motor gampang, ngutang mobil gampang. Justru malah kita kalau punya duit susah membayar cash. Coba aja beli motor susah, kalau cash kan susah. Susah.
Ada teman saya Pak mau beli apa namanya laptop ya kan, mau ngutang nggak ada, mau kredit, mau bayar tunai nggak ada barangnya. Tapi kalau mau pakai kartu kredit malah dapat diskon. Hebat nggak Pak? Kita beli kontan nggak ada barang, begitu kita mau pakai kartu kredit malah ada diskonnya. Bisa begitu ya Pak? Oh iya, bisa dapat diskon pakai kartu kredit bukan diskonnya. Jadi mengiming-imingnya ini, itu jebakan-jebakan setan, jerat-jerat setan itu seperti itu, ya kan? Cash mahal, barang nggak ada, begitu pakai kartu kredit malah dapat diskon. Itu kan? Ya, cashback ya istilahnya ya. Waduh, cashback. Itu bener kan? Bener kan? Seperti itu kan? Benar itu. No permainan. Nah itu jebakan setan, jerat-jerat setan. Ada lagi pakai ngomong istilah apa Pak? Solusi apa Pak? Oh ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Oh gak ada ya? Hafal banget kayaknya. Untuk masalah. Padahal itu malah kalau itu Pak, yang konvensional gak ada itu bunganya per 17 hari. Bukan sebulan lagi kan? Bukan sebulan lagi tuh. 17 hari itu. Dasar kan? Dasar itu. Yang konvensional ya. Lanjut. Wati Allah, dan taatlah pada Allah. Ini Allah melarang ya. Larangan itu lebih utama dibanding perintah. Tapi bila ada larangan berarti memang perintah sebaliknya. Larangan memakan riba berarti perintah untuk makan yang bukan riba. Artinya yang bukan riba itu berarti apa? Keuntungan. Keuntungan itu bukan riba, ya karena keuntungan itu hasil jual beli, itu ya, jual beli. War rasulah, dan taatlah pada Rasul, ya. Dan Rasul juga mengecam praktek riba, ya, mengecam praktek riba. La'alakum turhamun, agar kalian dirahmati, ya, dirahmati itu artinya kalian dapat apa? Kebaikan. Jadi dengan kita taat pada Allah, Rasul, itu ada kebaikan. Ada keuntungan tadi ya, la'alakum tuflihun, la'alakum turhamun, ya Pak. Jadi la'alakum tuflihun, la'alakum turhamun itu untuk orang yang bertakwa pada Allah, untuk orang yang taat pada Allah dan Rasul. Pasti ada keuntungan dunia akhirat, ya, dunia akhirat itu. Jadi kalau kita bicara ketenangan hidup, ya, tenangnya orang yang tadi Pak, hidup sederhana tapi bebas hutang, ya, daripada mewah, ya, glamor tapi banyak hutang. Nah sekarang masalahnya seperti itu, orang itu sudah kebawa cara hidup apa? Gaya hidup barat, ya, yang tren itu adalah nah itu. Jadi orang sekarang suka bangga loh Pak, kalau buka dompet, di dompetnya itu kartu kreditnya itu banyak gitu, yang merapak satu. Kartu kredit Bang. Nah iya, kalau bisa buat kita udah kita haramkan. Kalau saya nggak pernah sentuhan dengan gitu-gituan, nggak punya kartu kredit sepotong pun. Nah, ya kalaupun ada kartu jangan kredit, kartu yang iyalah, ATM lah ya, masa kredit gitu. Nah seperti itu, jangan. Bangga, ya bangga. Karena Pak, enak belanjanya, gesek Pak, kan nggak terasa kan? Gesek. Dan ini kalau Bapak udah punya, itu pasti pengen make, betul nggak? Nah hati-hati tuh, itu punya, nah, istri dilepas di mall, wah. Karena nggak ngeluarin duit kan Pak? Nggak ngeluarin duit, biasa itu. Nah itu, biasa. Tadi iming-imingnya tadi dengan diskon tadi, ya kan, dengan bayar pakai kartu kredit, dia bilang sampai ada yang nunjukin ke saya, ya, ini Pak, saya pakai beli motor, betul motor, ya, pakai kartu kredit. Memang benar-benar jauh dengan kita pakai uang tunai, diskonnya jutaan Bang Adek, ya kan, betul itu, iya, jutaan itu. Jadi diskonnya besar banget. Beli motor pakai kartu kredit, benar. Saya ngeliat sendiri motornya, orangnya cerita ini, gitu. Lanjut. Wasari'u, dan bersegeralah, ya.
bersegeralah kalian ila magfiratim mir rabbikum. Ya, ini sama dengan kita perintah disuruh berlomba. Makanya kalau ayat lain ya dalam surat apa? Di surat Yunus ya. Sana wasabiku ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardh. Kalau ini wasari'u sama-sama kita ini disuruh apa? Berlomba, bersegera, buru-buru, main duluan. Tuh, main duluan. Ila magfiratin kepada ampunan ya, kepada ampunan. Jadi ketika di situ banyak ampunan, di situ ampunan bertebaran, jangan kita tunggu nanti, segera kita songsong, segera kita jemput. Nah, termasuk ampunan itu adanya banyak di sholat 5 waktu. Karena kata Nabi, per sholat 5 waktu itu penghapus dosa dari sholat ke sholat. Makanya jangan tunggu nanti, segera. Jadi segera itu artinya berlomba. Yang namanya berlomba itu berarti ada saingan. Nah, ketika saudara kita belum berangkat, kita berangkat duluan. Atau kalau sudah keduluan pun jangan kita ketinggalan. Gitu ya. Jadi itulah berlomba. Dan termasuk pengertian berlomba juga kita berlomba kepada diri sendiri. Ya, apa Pak maksudnya berlomba terhadap diri sendiri? Jangan sampai kita sekarang gimana kita sehat, keduluan oleh sakit. Segera kita songsong magfirah ini dan surga. Karena kalau keduluan sakit, Masya Allah, berangkat ke masjid, ya sulit itu kan. Ketika sekarang kita lapang, jangan sampai keduluan sama sempit. Nah, kalau sempit, waduh, mereka yang sempit Pak, karena memang sibuk, mungkin pengen kayak kita, ngaji kayak gini. Jadi kita ngasih lapang, gunakan waktu lapang. Dan sekarang kita masih hidup kan, jangan sampai keduluan sama mati. Oh iya, buru kejar magfirah ini. Malah sari'u. Ya kan udah mati nggak sempat istighfar kan Pak? Oh iya kan, buru segera. Itu berlomba ya, wasaru, songsong, jemput, buru, kejar gitu ya. Magfirah itu. Magfirah dari Tuhan. Karena kita memang sadar banyak salah, banyak dosa. Maka jangan tunggu nanti bila kita sekarang sedang sempat ya. Jadi jangan sampai keduluan sama sempit ya. Kita lagi sempat kan? Jangan sampai keduluan sama sempit. Kita lagi sakit jangan keduluan kita lagi sehat jangan keduluan sama sakit. Itu. Dan wajannatin dan surga, buru-buru songsong tuh surga yang arduas sama waktu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, termasuk surga itu Pak adanya di sini nih, di taman ya, majlis taklim ya kan. Makanya taklim itu termasuk Raudhatul Jannah, taman surga. Kata Nabi, man salaka thoriqan fi thalabul ilmi sahalallahu ila jannah. Siapa yang keluar berjalan Pak menuju untuk thalabul ilmi, untuk ilmu kayak kita ini, Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi kalau ada peluang taklim kayak gini jangan tunggu nanti. Segera sari buru-buru. Walaupun hujan berangkat aja. Surga. Loh iya kan Pak? Kalau kita mau kondangan aja hujan berangkat, kondangan. Loh iya kan? Masa taklim yang dimudahkan ke surga kita santai? Nggak boleh santai. Sari'u. Ya. Jika pun datangnya sebelum maghrib, gitu lah Pak. Loh iya kan? Itu namanya sari'u, songsong gitu. Jadi kalau kita masih santai-santai belum termasuk yang berlomba, belum termasuk yang menyongsong. Itu. Jangan kalah dengan tadi acara kondangan, acara arisan, acara belanja. Ini nih taman surga. Makanya kata Nabi seperti itu tadi ya. Siapa yang keluar rumah untuk menuju tempat taklim untuk thalabul ilmi, maka Allah mudahkan ke surga. Nah, ini makanya kita harus songsong. Pak, ya. Alhamdulillah ya, hujan-hujan berangkat tuh Pak Manap. Alhamdulillah tuh hujan-hujan berangkat aja gitu kan. Oh ya. Belum hujan. Oh gitu. Nah, surga luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Pak, walaupun banyak orang masuk surga, nggak usah ketakutan, nggak kebagian kapling, itu nggak usah kebagian itu. Oh iya betul, lah ya kan, itu karena ini Raudhatul Jannah, taman surga. Jangan khawatir ya, luasnya seluas langit bumi. Bumi aja yang kata orang selebar daun kelor kita belum nginjak semua kan Pak? Lihat kan? Yang katanya selebar daun kita belum nginjak semua. Belum langit yang 7 lapis ya kan?
Ini luas sekali. Karena serendah-rendahnya surga itu adalah kata Nabi, orang memiliki kerajaan 5-10 kerajaan. Oh, luar biasa, Pak. Tuh. Bayangkan, itu serendah-rendahnya surga. 5-10. Dibayangin gimana ntar bersih-bersihinnya. Emang kita bersihin lagi? Udah nggak bersih-bersihin lagi. Udah kan kita nggak ada buang air besar, nggak buang air kecil ya. Nggak ada kotoran. Semua kebanyakan WC ntar. Ya, nggak ada, mudah semua. Semua sudah beres dengan sendirinya. Beres dengan sendirinya ya. Nah, seperti dalam Quran surat apa? Surat Al-Ghasyiyah, di sana kan ada apa? Wa sururim marfu'ah wa akwabu maudu'ah wa namanikum masfufah wa jarabiyu mabsusah. Ya, jadi sudah tersiap semua. Di situ ada surur marfu'ah. Sudah disiapkan, Pak, dipan-dipan ranjang-ranjang yang empuk tinggi. Wa surur marfu'ah wa akwabi maudu'ah, dengan apa? Gelas-gelas ya yang sudah selalu penuh disediakan. Jadi tanpa kita ngejok sudah terisi. Ya. Terus apa? Wa namarikum masfufah, bantal-bantal yang terus bersop-sop. Jadi kita nggak natain, masuk kamar sudah bantal sudah rapi. Oh iya, wa namarikum masfufah. Bantal itu sudah susun. Jadi jangan dibayangin, aduh, ngurusinya bagaimana? Sudah ada semua. Ada pelayan-pelayan dari bidadari, ada wildanu mukhalladun. Nah, wildanu mukhalladun termasuk biaqwabi wa barika wa kasimi ma'in. Dia sambil bawa teko-teko ceret-ceret yang terbuat dari emas, Pak. Minum. Wah, gitu. Kita tinggal duduk bertelekan. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin ya, berhadapan-hadapan senderan ya kan. Nah, sambil metikin buah yang menjuntai ke depan kita. Itu nih surga ya. Wa jannatin yang lamak ya wa faqiyatin katsira la maqtu'ati wa lamam nu'ah. Itu buah, Pak, sangat banyak, tidak pernah putus buahnya dan enggak terlarang memetik. Wa faqiyatin katsira, macam-macam buah apa aja yang pernah kita kenal di dunia ada, Pak. Tergantung seleranya. Doyan durian, Pak? Doyan? Ya ada loh. Semua kan, karena bahasa di Quran tuh buahnya udah kita kenal semua. Begitu kita makan, ini nih yang dulu saya makan rame-rame bareng Bang Ade dengan Ustadz Manaf gitu ya. Gitu. Jadi nambah nostalgianya itu, nambah kita, Pak, nambah bahagia gitu ya, seperti itu. Nah itu ya. Lanjut. Jadi arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi tenang. Nah, yang penting adalah kita harus punya kuncinya ya, kuncinya untuk membuka itu ya. Idat, nah itu dia. Ini ya, jadi karcisnya, Pak, tiketnya untuk masuk itu harus takwa. Idat lil muttaqin. Jadi ternyata karcis tiket untuk masuk surga yang luas tadi adalah takwa. Jadi kalau nggak punya takwa nggak akan bisa masuk. Jadi takwa itu. Nah, salah satu pengertian takwa yang sering kita dengar apa, Pak? Adalah al-imtisalu bil awamiri wajtinabu bin nawahi. Mengamalkan apa-apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi kita sekarang sholat tadi kan menjalankan perintah, kita taklim menjalankan perintah, kita nggak makan riba, meninggalkan larangan. Nah itu, jadi kalau kita sudah seperti itu berarti takwa, ya kan? Oh bukan, nyawa. Jadi bukan itu ya, takwa. Jadi disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi yang tidak punya takwa ya tidak akan masuk. Ngontrak pun nggak boleh, nggak bisa. Ya. Emang dunia masih boleh ngontrak? Ya kan, nggak bisa. Jadi couplingnya ini disiapkan untuk orang bertakwa saja. Makanya apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk menuju ke sana, untuk meraih predikat muttaqin ya, supaya kita bertakwa. Ini terjemahannya kurang lebih, ada yang tanyakan sebelum dilanjutin? Ada nggak? Nah. Iya. Nah itu, jadi kita memang hidup di zaman dimana tadi ya, istilah ekonomi ribawi itu sudah hal yang biasa, ya kan? Yang alasannya kalau kita nggak ikut-ikutan bagaimana, kalau nggak ikut kredit nggak punya gitu kan? Nah itu. Lagi yang berkelompok, Pak. Nggak apa?
nggak keren gitu kan. Yang berkelompok-kelompok ada lagi nih sekarang tuh yang apa disebutnya lah. Gitu. Nah itu dan Ibu-ibu. apa tuh? Mekar. Udah nggak ngerti dah saya dari itu. Nah ini ya, jadi ini larangan ya, larangan. Artinya harus kita apa? Hati-hati. Hati-hati itu takwa. Hati-hati itu kan takwa kan? Hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Yang itu sebenarnya, Pak, tadi namanya jebakan juga. Yang namanya jebakan pasti sesuatu yang baik-baik ya kan? Oh iya, namanya jebakan. Coba seperti kita jebak tikus, kan di situ dikasih makanan enak tikus, ya kan? Oh ya kan? Apa sukanya tikus? Keju, kita kasih keju. Kita aja jarang makan keju, tikus kita kasih keju gitu. Namanya jebakan. Nah seperti itu kan? Iya, sesuatu yang enak-enak. Tapi ternyata itu menjerat tadi kan? Menjerat, mengikat, mematikan. Nah itu. Makanya gambarannya seperti yang coba kita buka lagi Al-Baqarahnya supaya lebih jelas lagi ya. Al-Baqarah 275. Ini. Ayo, udah ketemu belum? Alladzina yakuluna riba. Alladzina ya. Kita baca sampai 275. Kalau ayat ini sampai 278, kita baca sampai 279 ya tentang itu ya. Kita baca sampai 276 aja. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Ulang. Alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumu, tidaklah mereka dapat berdiri illa kecuali kama yaqumu, sebagaimana berdirinya alladzi, orang yang yatabakhatus syaitan, yatakhabbatus syaitan. Mereka apa Pak? Gila ya, karena setan minal mas, jadi tersentuh. Nah, tersentuh itu maksudnya kesurupan ya kan. Jadi orang gila yang tersentuh oleh setan itu. Dzalika, yang demikian itu bi annahum, bahwa sungguhnya mereka qalu, mereka mengatakan innamal bai'u, sesungguhnya hanyalah jual beli itu mislur riba. Jual beli juga riba juga gitu ya. Kenapa? Karena enggak keuntungan. Nah, itu. Jadi ngelihatnya untungnya di situ. Nah, Allah perjelas wa ahallallahu bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi kalau kita menjual, kita ngambil untung, itu bukan riba, namanya untung. Enggak, untung, bukan bunga ya. Itu malah buah ya. Gitu. Nah, itu halal.
wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah, riba itu prosesnya bukan jual beli tadi dengan meminjamkan, kemudian kita mencari keuntungan ketika mendapatkan pengembalian. Nah, mestinya nggak seperti itu. Kalau misalnya kita ngutangin 1.000 ya harus kembalikan 1.000 juga gitu, seperti itu. Kalau kita ngutanginya misalnya beras sekintal, ya nanti beras juga sekintal, nggak boleh minta sekintal 10 kilo seperti itu. Itu dalam masalah pinjam meminjam ya. Faman ja'ahu, maka barang siapa yang datang kepadanya mau'izoh, ya, nasihat tentang riba, ya. Nasihat tentang riba, bahwa riba itu haram, yaitu nasihat mir rabbihi dari Tuhannya, fantaha, maka hendaknya dia dia tinggalkan. Falahu, baginya boleh masalab, apa yang telah lalu. Jadi kalau memang pas datangnya larangan ini kita memang sedang praktek itu, yang sudah ya sudah gitu ya, seperti itu. Wa amruhu, dan urusannya ilallah, kepada Allah. Jadi ya berhenti tadi ya, fantaha, maka hendaknya dia berhenti, ditinggalkan. Wa man ada, dan barang siapa yang mengulang, ya sudah berhenti malah mengulang lagi, ya, atau sudah turun ayat ini malah masih berkelanjutan praktek ribanya, faulaika, maka mereka itu ashabun nar, nggak tahu ancamannya sebagai penghuni neraka. Nah, ini di akhirnya. Nah, kalau di dunianya tadi ya, termasuk juga yang jelas mereka nggak akan untung di dunia karena bakal hancur tadi ya. Allah akan lanjut. Wahum, ya, hum, mereka fiha, di dalamnya, di dalam neraka, khalidun, kekal. Ini ancaman buat orang yang makan riba, itu akan diceburkan ke neraka. Yamhaqullahu riba, akan menghancurkan siapa Allah riba, praktek riba. Tuh ya, jadi siapa yang melakukan praktek riba, mau yang memungut maupun yang mengeluarkan, Pak. Jadi yang mengambil riba atau yang mengeluarkan riba, keuntungan riba, itu akan dihancurkan karena mereka itu adalah musuh Allah, dan Allah menyatakan perang ya kepada orang yang melakukan praktek riba. Itu ayat yang ke-279 ya. Jadi kata Allah, maka jika kalian tidak berbuat, ya maksudnya berbuat meninggalkan riba, kecuali hanya sebatas ngambil ruusnya saja, itu fa'ganu biharbi minallahi wa rasulih. Allah menyatakan perang ya pada orang yang praktek riba gitu. Jadi Allah menyatakan apa tadi Pak? Menyatakan memerangi ya pada Allah dan Rasul ya. Allah dan Rasul menyatakan perang pada orang yang melakukan praktek riba gitu. Jadi dan itu nggak bakal menang. Jadi pasti hancur, pasti kolab, pasti hancur. Ulang. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba. Wa yurbi sodakot, dan akan menumbuh suburkan, mengembangkan sedekah. Jadi dari sodako itu justru malah yang mengundang akan tumbuh kembangnya ekonomi kita. Jadi kalau bahasa gampangnya, kita ini nggak akan kekurangan, kita bakal kaya, bakal cukup kalau kita rajin sedekah gitu kan. Ini yang tidak bisa dilihat kecuali dengan kacamata iman. Loh iya kan Pak? Bagaimana mungkin orang dia cangcung ngasih kok kaya? Kan nggak mungkin kan Pak? Taunya namanya orang ngeluarin pasti kurang. Justru itu yang mengundang berbagai macam keuntungan itu. Coba aja ya, kalau orang-orang yang sering sedekah itu pasti hidupnya makmur hidupnya. Pengertian makmur itu nggak mesti kaya raya ya Pak, tapi ya tenang, nggak banyak masalah, nggak banyak musuh ya kan, banyak teman, itu selalu cukup, insya Allah seperti itu. Kalau ukurannya kaya raya, justru mereka yang kaya raya yang punya bank loh ya kan, mereka yang kaya raya itu ya.
Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak mencintai kulla kafarin, tiap-tiap kekufuran, asimin, lagi yang bergelimang dengan dosa. Setiap praktek kekufuran yang bergelimang dengan dosa itu berarti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti udah dari dua ayat ini ancaman dunia akhirat, ya. Jadi akhiratnya akan diceburkan ke neraka, di dunianya akan dihancurkan. Sudah jelas gitu. Dan ini buat kita tadi seruannya, buat orang yang beriman, buat mereka emang dunianya. Jadi nggak usah iri ke mereka. Yuk gimana? Mereka pakai itu, masa kita nggak ikut-ikutan? Kalau kita nggak ikut-ikutan nanti kita terkalahkan. Nah itu. Jangan khawatir, kita punya Allah, ya. Allah telah memberi peraturan, insya Allah, ya, dengan cara-cara yang syar'i, kita akan diberi apa? Keuntungan-keuntungan tadi. Wa yurbis sodakot, ya, yurbis sodakot itu. Nah, di sini pisan tadi wattaku tadi, takwa, hati. Karena tadi jebakannya banyak, jeratan-jeratannya. Kalaupun nggak langsung ke bank-bank konvensional yang resmi memang diawasi oleh OJK gitu, ya. Juga sekarang ada banyak tadi pinjol-pinjol yang benar-benar itu liar, itu lebih parah lagi kan, itu nggak ada pengawasan OJK sama sekali. Nah, renten yang tadi, ya, yang kan 40 cabang dosa riba, yang paling kecil adalah seperti orang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah itu kan yang paling kecil. Iya kan, paling kecil itu. Baik para jamaah semua, sampai di sini dulu, ya. Nanti memang ini, ya, pelik buat kita gitu, ya, tapi kita jangan terjebak tadi, ya. Nah, itu terjebak kita. Demikian, terima kasih. Jazakallah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.